Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Bisnis Internasional B. Kami akan memaparkan hasil analisis kami mengenai potensi Lilifood ke Belanda. Next. Nah, ini merupakan anggota kelompok kami. Next. 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 Ya, next. Ya, yang pertama kita akan bahas mengenai profil usaha dari Lilifood itu. Jadi nama perusahaannya yaitu Lilifood, alamatnya di Kota Kediri, Jawa Timur. Untuk pemiliknya yaitu Ibu Lili Fadiah dengan total karyawan 2-4 orang. Adapun legalnya sendiri, jadi awal didirikannya Lilifood ini pada tahun 2018 dengan alasan bahwa si pemilik yaitu Ibu Lili beranggapan bahwa Indonesia tidak akan semakin besar jika tidak memiliki suatu entrepreneur yang maju seperti negara-negara yang lain. Hal inilah yang mendorong Ibu Lili untuk mendirikan usaha Lilifood. Adapun visi dan misinya sebagai berikut. Next. Untuk produk Lilifood yang akan diekspor ada 4. Yang pertama, produk jahe instan yang memiliki harga jual 28.000 per box. Yang kedua, produk kunyit instan yang memiliki harga jual 22.500 per box. Next. Yang ketiga, kencur plus instan, harga jual 30.000 per box. Dan terakhir yaitu bumbu nasi goreng instan, yang memiliki harga jual 32.000 per box. Next. Oke, untuk negara tujuan, next. Oke, jadi ini sekilas tentang Belanda. Jadi Belanda itu memiliki aktivitas utama perekonomian di bidang industri pengolahan minyak, kimia, makanan dan produksi, peralatan atau mesin listrik. Sedangkan pada bidang politiknya, Belanda itu atau kerajaan Belanda ini itu menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional parlementer atau sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang raja. Next. Ya, berikut perbandingan pertumbuhan PDB Belanda. Walaupun ada penurunan dari 2018 ke 2019, 2,3% jadi 1,7%, namun PDB per kapita Belanda cenderung tinggi, sekitar 52.330 dolar US, atau dalam rupiah sekitar 742 juta setahun, atau dalam sebulan 61 juta. Nah, ini mengindikasikan bahwa PDB per kapita Belanda lebih besar daripada di Indonesia dan menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat Belanda yang tinggi. Dan kesimpulannya adalah bahwa produk Lilifood memiliki suatu potensi yang bagus untuk diekspor di negara Belanda. Next. Untuk aspek legal dan perjanjiannya, jadi ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam konsekuensi hukum. Yang pertama tentang kontrak, yang kedua adalah kekayaan intelektual, yang ketiga keamanan produk. Adapun perjanjian Belanda dan Indonesia, yaitu ada perjanjian bilateral dan kedua adalah CEPA. Next. Selanjutnya ada kota tujuannya yaitu ke Amsterdam. Jadi kenapa memilih ke Amsterdam? Karena di kota Amsterdam ini terdapat pelabuhan terbesar keempat di Eropa. Dan dengan adanya pelabuhan terbesar ini akan lebih memudahkan proses pengiriman barang serta dapat meringankan beban ongkos kirim. Serta ekonomi di kota Amsterdam itu lebih maju dibanding dengan kota-kota lainnya yang berada di Belanda. Next. Lalu kita masuki karakter industri rempah-rempah di Indonesia sendiri. Yang pertama, kondisi Indonesia saat ini memang menunjukkan tren penurunan ekspor. Berdasarkan data BPS tahun 2016, periode Januari hingga November, total ekspor rempah Indonesia di angka 653,3 juta US dollar, turun dibandingkan nilai ekspor 2015 pada periode yang sama, yaitu 770,42 juta US dollar. Kecuali vanili yang naik dari 14,41 juta dolar menjadi 62,08 US juta dolar pada periode yang sama pada tahun 2016. Lalu Kementerian Perdagangan sendiri mencatat ekspor rempah Indonesia sejak Januari hingga dari April 2020 sampai 218,69 daya saing produk. Lilifood memiliki beberapa keunggulan dari produk yang mereka tawarkan, karena beberapa rempah-rempah Indonesia dijadikan produk olahan instan dan tanpa bahan pengawet, sehingga produk dari Lilifood sendiri merupakan produk organik tanpa bahan kimia. Orang Belanda sangat menyukai minuman dan makanan yang kaya akan rempah, sehingga memberikan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Belanda juga memiliki beberapa iklim yang sangat dingin,
Sehingga produk dari Lilyfood sangat cocok untuk menghangatkan tubuh di kala musim dingin. Lalu untuk rekomendasi packaging sendiri, Lilyfood sendiri harus berbahasa Inggris agar mudah dipahami, dan juga minuman dari mereka harus kurang gula karena mereka sendiri tidak terlalu suka makanan atau minuman yang terlalu manis. Lalu kompetitor regional di Asia sendiri ada Takasago International, adalah produk bahan bumbu makanan yang berasal dari Jepang yang sedang memasuki global market yang ada di Eropa. Lalu kompetitor lokal ada Verstegen Spice and Sauce. Verstegen Spice and Sauce adalah kompetitor yang ada di Belanda karena mereka memegang industri bumbu lalu untuk makanan yang ada di Belanda. Lalu di kompetitor di negara sendiri juga ada PT Indofood. Mereka juga bergerak di bidang olahan bumbu makanan khas Indonesia, sehingga mereka jadi bilang kompetitor dari Lilyfood sendiri. Ya, selanjutnya strategi operasional olahan rempah Lilyfood ke Belanda. Sebelum memasuki pasar di Belanda, terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan Lilyfood, yakni mempersiapkan tim untuk kegiatan riset selama kurang lebih 6 bulan, mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan ekspor ke Belanda, mengevaluasi pasar, serta mempercepat proses ekspansi, dan terakhir mempersiapkan sumber daya dan melatih mereka dalam pemahaman mengenai budaya, kondisi politik, etika, dan teknologi ke Belanda. Next. Oke, untuk rekomendasinya adalah kami merekomendasikan untuk melakukan ekspansi operasional ke negara Belanda ini untuk mengetahui dengan detail setiap kelemahan serta kelebihan yang dimiliki oleh Lilyfood dengan cara melakukan riset ke pasar di kota Amsterdam tersebut. Next. Selanjutnya yaitu strategi marketing Lilyfood. Next. Komunikasi pemasaran Lilyfood dapat dilakukan dengan full strategi karena strategi tersebut melibatkan media sosial untuk menggait konsumen. Lilyfood bisa melakukan beberapa hal, yaitu melakukan identifikasi online marketplace yang digunakan oleh masyarakat Belanda, membuat web resmi, membuat akun Amazon, membuat akun Alibaba, membuat konten Instagram, promosi menggunakan Instagram Ads, membuka bazar di musim dingin dan gugur, bekerjasama dengan kafe dan tempat penginapan di Belanda. Untuk rekomendasi marketingnya, kami merekomendasikan kepada Lilyfood untuk lebih mengembangkan lagi Instagramnya karena dengan Instagram akan menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Next. Kemudian analisis SDM Lilyfood. Next. Jadi yang sebelah kiri ini merupakan struktur SDM Lilyfood yang sekarang, yaitu CEO-nya Bu Lilik dan dibantu 1 karyawannya. Lalu rekomendasi dari kami, yaitu CEO-nya Bu Lilik dan membawahi karyawan bagian operasional, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan Oke, untuk rekomendasi SDM-nya adalah untuk melakukan restrukturasi struktur SDM perusahaan supaya nanti hasil yang dihasilkan itu bisa lebih maksimal lagi ke depannya. Next. Lalu untuk analisis keuangan Lilyfood, next. Standar akuntansi, ini adalah dokumen kebijakan dasar tujuannya untuk memastikan transparansi, konsistensi, dan kompatibilitas laporan keuangan. Dikarenakan Lilyfood hanya bertindak sebagai agen ekspor dan tidak membuka cabang perusahaan di luar negeri, maka mereka tidak perlu membuat standar akuntansi ini. Untuk pajak ekspor ke Belanda, Lilyfood merupakan pelaku usaha yang mengekspor produk herbal. Jadi produk ini tidak termasuk dalam kategori barang yang dikenakan pajak. Jadi Lilyfood tidak perlu membayar pajak untuk barangnya. Untuk perhitungan harganya, komponen yang diperhitungkan harga ini adalah biaya pembuatan produk, biaya promosi, biaya layanan pihak ketiga, dan biaya pengiriman barang. Next. Oke, untuk rekomendasi bagian keuangan yaitu merekrut karyawan untuk pencatatan akuntansi keuangan, serta melakukan financial budgeting untuk plan ke depannya, serta membuat standar akuntansi di Indonesia dan di negara Belanda. Next. Nah, ini untuk tools yang sudah kami sediakan. Next. Next. Nah, serta ada kesimpulan dan rekomendasi. Next. Jadi kesimpulannya adalah Lilyfood itu memiliki tujuan untuk ekspor ke produk olahan rempah-rempah asli Indonesia yang berkualitas tinggi ke negara Belanda. Sehingga nantinya Lilyfood ini harus bisa menyesuaikan dengan pasar yang ada di Belanda serta meningkatkan kelemahan-kelemahan serta meningkatkan lagi kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Lilyfood. Next. Nah, ini ada rekomendasi-rekomendasinya. Next. Next.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.